Bab 5 Modus Budi. Setelah dia merasa lega karena hubungannya dengan Indri tidak memburuk, Budi turun ke lantai bawah untuk makan malam bersama orang tuanya di bawah. Budi menghabiskan waktu yang cukup lama di kontrakan Indri, sehingga kini sudah jam makan malam. "Kamu dari mana? Kok malam pulangnya?" tanya ayah Budi melihat Budi yang turun dari tangga. "Habis dari kontrakan Bu Indri. Tadi kan hampir kecelakaan di depan sekolah, jadi Budi anterin Bu Indri ke kontrakannya. Sekalian kerjain tugas saja tadi di sana," jawab Budi sambil mengambil piring. "Oh, jadi yang tadi dibilang warga itu Bu Indri ya? Ibu kaget dengar kalau hampir ada kecelakaan di depan sekolah." Ibu Budi terlihat cemas mendengar cerita dari anaknya itu. "Ya kasihan Bu Indri kelihatan syak. Makanya Budi anterin deh." Mereka pun mulai makan malam seperti biasanya setelah mendengar cerita dari Budi. Budi duduk di kamarnya setelah makan malam dan sudah bersiap-siap untuk mengambil hadiahnya. Budi mengambil hadiah kuas darurat terlebih dahulu karena penasaran dengan hadiahnya yang bukan merupakan uang tunai. Budi menyentuh pilihan terima hadiah, namun tidak ada yang terjadi pada dirinya. Dia pun melihat ada ikon baru di atas ikon kuas yang bertuliskan storage, dan ikon baru itu memiliki notifikasi. Budi pun berpikiran untuk membuka ikon tersebut. Layar di depannya berubah menjadi seperti tempat penyimpanan dalam game. Pada kotak yang paling atas Budi melihat ada gambar sebuah buku dan permen. Budi berkonsentrasi pada gambar buku dan dia langsung melihat tulisan. "Basic Telekinesis for Dummy. Ever dreaming to become a telekinesis master? Don't wait and use this book to realize your dream." Dan yang bergambar permen bertuliskan, "Strength can X1 raise your body strength upon boost." Budi pun menemukan pilihan untuk mengambil barang di samping penjelasan barang di storage-nya itu. Budi memilih untuk mengambil buku aneh itu dan buku itu pun langsung muncul di meja belajarnya. Buku itu terlihat seperti buku biasa saja dan bertuliskan judul buku tersebut. Dia pun menyentuh buku itu untuk membacanya. Namun yang terjadi adalah buku itu berubah menjadi cahaya kecil dan masuk ke dalam kepalanya. Dia merasa seperti menerima informasi tentang telekinesis dan bagaimana cara menggunakannya. Budi terdiam sejenak setelah semua informasi itu ia terima. Dia benar-benar merasa bahwa dia sudah menguasai telekinesis dan mampu melakukan telekinesis. Dia melihat ke arah pensil yang ada di mejanya dan berkonsentrasi untuk menggerakkannya. Tiba-tiba pensil itu pun bergerak sedikit namun langsung berhenti kemudian. Budi merasa senang dengan apa yang bisa dilakukannya dan mulai menggerak-gerakkan pensil itu lagi. Namun setelah 30 menit, dia mulai merasa sedikit pusing dan berhenti bermain dengan pensilnya itu. Sepertinya dia harus terus berlatih untuk menguasai telekinesisnya, agar dia bisa melakukan telekinesis dengan lancar. Budi meminum air untuk menenangkan pikirannya sejenak dan mulai menerima permen yang ada di storage-nya. Lalu permen itu pun muncul di tangan Budi. Dia melihat permen itu seperti permen biasa saja dan mulai memasukkannya ke dalam mulutnya untuk melihat efek permen itu. Budi merasakan permen itu sangat lembut di mulutnya dan memiliki rasa seperti stroberi. Ketika permen itu habis, Budi merasa tubuhnya agak berubah. Dia melihat lengannya menjadi sedikit berotot. Kemudian ia membuka bajunya dan menghadap cermin. Dia terkejut melihat perutnya yang mulanya hanya one pack, kini telah berubah menjadi six pack. Bahunya pun sedikit lebih lebar karena ototnya. Otot Budi tidak seperti binaragawan. Dia hanya seperti pria yang sering berolahraga saja. Budi merasa sangat puas dengan otot yang pas ini. Dia tidak ingin memiliki otot seperti John Cena. Karena itu akan menarik perhatian orang jika tiba-tiba dia muncul dengan memiliki badan berotot seperti pemain gulat. Jadi dia sangat puas pada dirinya di cermin. Bahkan dia mengambil beberapa pose untuk melihat ototnya dan akhirnya dia malu sendiri melihat dirinya berpose sambil tersenyum seperti orang bodoh. Budi mulai memakai bajunya kembali karena mulai merasakan udara dingin malam ini. Dia juga merasa sedikit pusing. Meskipun tubuhnya menjadi lebih besar, dia merasa sedikit lemas juga di seluruh tubuhnya. Akhirnya dia membuka pintu balkon dan duduk di lantai balkonnya. Kemudian dia menyalakan rokok yang ada di bawah kasurnya untuk menenangkan diri sejenak. Rokok ini dia ambil dari warungnya. Dia tidak lupa membayar dengan meletakkan uang sakunya di tempat uang di warung ketika mengambil rokoknya. Orang tua Budi tahu jika dia sudah merokok sejak kakaknya menikah 2 tahun yang lalu dan hanya diam saja pura-pura tidak mengetahui perbuatannya. Mereka merasa mungkin Budi merasa sepi di rumah dan mulai merokok karena kesepian dan melepaskan stres karena mungkin memiliki masalah di sekolah. Mereka tidak ingin membuat suasana di keluarga canggung dengan perbuatan anak kesayangan mereka ini.
karena Budi merupakan anak yang dewasa untuk seumurannya dan suka membantu mereka. Budi juga jarang sekali main keluar dan meminta uang untuk jajan. Jadi mereka lebih baik membiarkannya nyaman di rumah daripada membuat dia harus pergi keluar rumah untuk merokok dan bergaul dengan anak-anak lain yang nakal dan suka mabuk. Budi pun tahu jika orang tuanya sudah mengetahui perbuatannya, dan dia bersyukur bahwa mereka memberinya pengertian. Dia merasa tubuhnya sedikit santai sambil merokok dan pikirannya agak tenang. Budi memandangi langit di malam hari sambil menghisap rokoknya. Oh, nekat banget aku hari ini. Lain kali harus lebih hati-hati kalau ngobrol sama orang. Tapi, Bu Indri juga sedikit aneh. Dia memikirkan tentang kejadiannya di kontrakan Bu Indri. Dia merasa bahwa dirinya terlalu nekat. Budi pun mengambil hadiah uang tunai dari kuas di kontrakan Indri. Lalu, dia melihat ke arah uang itu sejenak dan memutuskan untuk menabungnya. Bodoh, bukan hasil nyuri dan bisa dipakai jika ada hal darurat. Uang bukan segalanya, tapi setidaknya bisa membantu. Dia memutuskan untuk menerima perbuatannya dan memaklumi dirinya sendiri. Budi bukan orang polos yang akan menolak cara seperti ini. Jika dia bisa merubah nasibnya dengan cara seperti ini, asalkan dia tidak melukai orang lain, dia akan melakukannya. Budi mengambil handphonenya dan melihat grup chat kelas IPA 2. Mereka sedang berdiskusi tentang tugas mereka ataupun kejadian hari ini di sekolah. Dia melihat Novi pun mengikuti pembicaraan mereka. Budi terdiam sejenak dan memutuskan untuk mengirimkan pesan chat pribadi pada Novi. Budi, maaf ya yang tadi November. Iya, ada Budi. Udah jangan dibahas malu tahu. Awas lu, jangan beng-beng sama anak-anak geng lain bang. Budi, siap November. Aman kok, deh. Makasih juga buat pujiannya. Budi, sama-sama. Jangan diinget-inget loh. Awas ya. Budi, udah terlanjur di save tambah. Budi, bercanda kok. Ya tahu deh. Budi, aku mau belajar the math malam November. Rajin amat, juga Pak. Budi melihat layar handphonenya sambil membuang asap yang ada di mulutnya. Dia merasa Novi sudah tidak malu lagi dan dia pun merasa tenang. Novi terlihat ceria seperti biasanya saja. Budi pun membuang rokoknya dan mulai berbaring di atas ranjangnya. Dia lelah dan ingin cepat tidur. Budi berharap dia bisa mendapatkan kuas lain esok hari dan berpikir kuas seperti apa yang akan dia dapatkan. Apakah ia akan mendapatkan kuas yang mesum seperti sebelumnya? Tak lama kemudian dia pun tertidur lelap. Budi pergi ke sekolah pagi-pagi dan mulai menyapu ruangan kelasnya. Dia membantu murid yang sedang piket pagi itu. Dia sudah terbiasa melakukan hal itu sejak dulu dan murid lainnya pun sudah terbiasa melihat Budi yang suka membantu piket pagi hari itu. Budi masih rajin aja nih. Budi yang sedang menyapu di bagian belakang kelas melihat Novi yang baru saja duduk di bangkunya. Pagi November, ya udah kebiasaan sih. Budi menjawab Novi dengan senyumnya dan kembali menyapu debu-debu di lantai. Serius amat kamu nyapunya sampai aku dicuekin. Ucap Novi sambil menahan dagu dengan tangannya. Dia pun mengembungkan pipinya yang menandakan jika ia sedang kesal. Budi pun meletakkan sapu yang ia gunakan dan langsung duduk di kursinya. Dia menghadap pada Novi yang duduk di depannya. Sebelumnya Novi duduk menyamping agar bisa menghadap ke meja Budi, sehingga kini mereka jadi bertatapan langsung. Apa Novi, ada yang bisa Budi bantu? Tanya Budi dengan senyum kecilnya, namun Novi agak terkejut dengan sikap Budi yang malah langsung bertatap muka dengannya. Jarak wajah mereka hanya 30 cm. Novi yang melihat Budi tersenyum serius sambil mendekatkan wajahnya seperti itu malah menjadi gugup. Dia biasa menggodai teman-teman sekelasnya untuk candaan. Tapi ini pertama kali ada orang yang malah menanggapinya dengan serius. Enggak kok. Cuma iseng gangguin yang piket aja. Jawab Novi dengan nada yang canggung. Kalau ada apa-apa kasih tahu aku aja nanti. Aku mau nyapu boleh November. Tanya Budi kepada Novi yang masih terlihat canggung. Budi tersenyum dalam hatinya, dikasih serangan balik malah Din. Dia merasa sedikit puas melihat Novi yang salah tingkah seperti itu. Dia pun melanjutkan membersihkan kelas. Ketika bel istirahat berbunyi, semua murid di kelas Budi pun pergi untuk makan di kantin. Budi yang masih merapikan bukunya melihat Novi menolak temannya untuk ikut ke kantin. Biasanya Novi selalu pergi dan makan bersama ke kantin bersama siswi lain di kelas. Tapi hari ini dia malah menolaknya. Budi pun bertanya pada Novi yang terlihat menyembunyikan wajahnya di atas meja sehingga terlihat seperti murid yang sedang tidur. Kenapa November?
Tumben gak ke kantin? Lagi gak nafsu makan aja, Bang. Jawab Novi yang masih berpura-pura tidur itu. Sebelumnya, Budi berniat untuk pergi ke kantin, tapi dia melihat notifikasi di ikon quest-nya. Kemudian dia pun membuka ikon quest tersebut dengan senang. Quest traktir Novi yang lupa membawa dompetnya makan di kantin. Hadiah uang tunai 100.000 rupiah. Hal, lupa bawa dompet. Ternyata Budi pun melangkah ke samping bangku Novi dan berkata, November, ke kantin yuk. Aku mau minta maaf masalah yang kemarin. Jadi hari ini aku traktir kamu sepuasnya. Haha. Ucap Budi agar Novi tidak curiga bahwa dia tahu jika Novi lupa membawa dompetnya. Novi pun mengangkat wajahnya dan menatap Budi dengan wajah yang heran. Kamu gak modus ngerayu aku buat ngasih lihat lagi kayak kemarin kan? Budi terdiam sejenak dan ia menyesal telah mengajak Novi untuk ke kantin. Dia hanya bisa tersenyum dan melangkahkan kakinya keluar kelas.